wabarakatuh. Nama saya Madonna Sintiawati, saya dari kelas 4B INF dengan NPM 142022203. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil analisis perancangan sistem informasi administrasi pengiriman barang di JNT. Yang pertama itu latar belakang masalah. Pengiriman barang yaitu jasa yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat di era sekarang ini. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman barang sendiri mempunyai peran penting dalam segala kebutuhan masyarakat. Contohnya, proses jual beli seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Transaksi jual beli yang menggunakan sistem online didukung dengan banyaknya jasa pengiriman. Salah satu jasa pengiriman yang berada di Indonesia yaitu JNT Express. JNT Express ialah industri layanan pengiriman baik untuk berbentuk dokumen ataupun paket. JNT Express merupakan industri baru yang memakai IT dalam menawarkan jasanya. Industri ini menawarkan kelebihan berupa jemput barang. Pada industri jasa pengiriman barang ini, JNT menawarkan jasanya. JNT Express menggunakan sistem yang dikenal dengan drop point yang lebih memfokuskan pada satu counter untuk satu kecamatan dibandingkan jasa pengiriman yang lain yang memiliki counter satu ataupun lebih dari satu di satu kecamatan. Dari wawancara yang saya lakukan ke salah satu admin EDP atau isi drop point di JNT Express Agen Alfamart Ciruas 3, dalam proses pengiriman barang masih ditemukan paket yang alamatnya kurang lengkap, yang mana hal ini mengakibatkan proses administrasi awal terhambat, yang mana itu merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengirim barang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, saya tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang tugas admin seorang drop point dalam penginputan awal pengiriman barang. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dari fakta masalah yang sudah diuraikan pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu data input yang salah sehingga menyebabkan barang dikirim ke alamat yang salah dan itu akan menambah biaya lagi. Yang kedua, human error atau kurangnya pelatihan staf menyebabkan kesulitan melacak barang. Ini karena yang ketiga, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua, yaitu yang pertama, apa saja tugas seorang admin drop point, dan yang kedua, hal apa yang membuat paket terkendala saat akan dikirimkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu memenuhi tugas analisis perancangan sistem informasi. Yang kedua, memahami dan menguasai kegiatan wawancara. Dan yang ketiga, mengetahui lebih jelas bagaimana prosedur pengiriman barang pada JNT Express, kendala serta solusi dalam prosedur pengiriman barang. Selanjutnya yaitu yang kedua, meteorologi penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di EDP Isi Drop Point Alfamart 3 Ciruas. Lokasi ini saya pilih karena merupakan tempat yang relevan untuk mendapatkan data langsung dari admin drop point dan juga menjadi lokasi EDP terdekat dari tempat tinggal. Dan yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan perancangan sistem. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi, yaitu saya mendatangi langsung objek penelitian, dan yang kedua teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Metode ini dipakai untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari narasumber dengan yang bernama Kak Saiman di admin drop point tersebut. Berikut sebelah kanan saya itu merupakan bukti observasi dan wawancara yang saya lakukan langsung ke sana. Dan yang ketiga, analisis dan perancangan sistem informasi. Pertama, penuhi dahulu syarat kirim paket barang di JNT, adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut. 1. Pastikan paket sudah di packing sesuai dengan standar keamanan. 2. Paket dilapisi bubble wrap setidaknya 4-5 layer.
Yang ketiga, jika membungkus paket pakai kardus, setiap sisi disisipkan PE foam. Dan yang keempat, usahakan paket sesuai dengan ukuran kardus. Dan yang kelima, untuk keamanan lebih bisa pakai packing kayu apabila paket tersebut sebuah barang elektronik berupa HP, tablet, atau dan lainnya. Yang terakhir, pastikan Anda menulis alamat paket lebih jelas dan detail. Dan di JNT tersebut ada dua cara pengiriman, yaitu fitur drop up dan fitur pick up. Pertama, fitur pick up, yaitu pengirim tidak perlu mengantar paket ke outlet JNT karena akan diambil oleh kurir. Untuk syarat dan ketentuannya dapat dilihat di website atau aplikasi resmi di JNT. Yang kedua yaitu fitur drop up, yaitu penjual dapat langsung mendatangi counter JNT Express untuk mengirimkan barang pesanan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pastikan paket yang akan dikirimkan sudah di-packing sesuai dengan standar keamanan dari barang tersebut. Dan yang kedua, langsung saja pergi ke lokasi counter drop point terdekat, karena setiap kecamatan sudah tersedia counter atau agen resmi dari JNT. Yang ketiga, langsung saja menuju ke bagian pengiriman. Nantinya Anda akan diberikan pilihan metode pembayaran langsung atau COD. Yang keempat, proses selanjutnya tinggal menghitung ongkos kirim. Petugas atau admin akan menimbang berat barang, ukuran barang, dan setelah itu akan disebutkan biaya ongkos kirim yang harus dibayarkan. Yang kelima yaitu lakukan pembayaran. Jika menggunakan metode pembayaran COD, lanjut ke proses berikutnya. Proses pendataan akan dilakukan oleh petugas dari JNT. Biasanya akan ditanyakan isi dari paket tersebut apa. Silahkan jawab sesuai dengan isi paket yang akan dikirimkan. Yang ketujuh yaitu jika proses pendataan sudah berhasil, kemudian petugas akan memberikan struk sebagai bukti pembayaran. Dan yang ke-8, pada struk tersebut terdapat biaya ongkos kirim, detail dari paket, dan nomor resi yang dapat dilacak melalui website atau aplikasi JNT. Dan yang kedua, analisis speeches performs. Sistem saat ini JNT memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pengiriman barang dengan cepat dan tepat waktu. Mereka juga menawarkan berbagai layanan pengiriman termasuk opsi ekspres dan super ekspres yang memungkinkan pelanggan memilih layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem yang diusulkan itu perlu terus meningkatkan kerja sistem dalam hal ketepatan waktu pengiriman, pelacakan yang lebih akurat, dan penanganan masalah yang lebih efisien. Yang kedua, information. Sistem saat ini JNT memiliki sistem pelacakan yang memungkinkan pelanggan untuk memantau status pengiriman barang mereka secara real time. Informasi yang diberikan kepada pelanggan tentang layanan pengiriman, biaya, dan prosedur juga cukup jelas dan mudah diakses. Sistem yang diusulkan yaitu perlu memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada pelanggan selalu akurat dan terkini. Peningkatan pada sistem informasi internal juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, ekonomi. Sistem saat ini JNT menawarkan berbagai opsi layanan dengan harga yang kompetitif. Pelanggan dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Sistem yang diusulkan yaitu perlu terus memonitor biaya operasional dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan biaya agar tetap bersaing dalam pasar. Yang keempat yaitu kontrol. JNT memiliki kontrol yang baik atas proses pengiriman barang termasuk pengepakan, pelabelan, dan pemantauan pengiriman. Mereka juga memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani masalah dan keluhan pelanggan. Sistem yang diusulkan yaitu memperkuat kontrol internal untuk mengurangi risiko kesalahan atau kerugian dalam proses pengiriman, serta meningkatkan respons terhadap masalah yang terjadi. Yang kelima yaitu efisiensi. Sistem saat ini JNT menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam menjalankan operasinya, termasuk dalam pengelolaan rute pengiriman, penanganan paket, dan pelayanan pelanggan. Sistem yang diusulkan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti melalui otomatisasi proses atau penggunaan teknologi yang lebih canggih. Yang terakhir yaitu service. Sistem saat ini JNT memberikan layanan pelanggan yang baik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk telepon, email, dan platform online lainnya.
Mereka juga menanggapi keluhan atau masalah pelanggan dengan cepat dan secara profesional. Sistem yang diusulkan yaitu terus memperbaiki layanan pelanggan dan meningkatkan interaksi antara staf JNT dan pelanggan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan yang ketiga ini ada rancangan input. Format input yang pertama yang pertama itu untuk tampilan register dulu untuk mendaftar. Ini untuk mendaftar di website agar bisa menggunakan fitur pick up. Yang pertama itu ada format input register, yaitu ada nama, email, password, dan confirm password atau untuk memastikan password tersebut telah kuat. Lalu diklik confirm registration-nya. Yang kedua itu ketika kalian sudah punya akun, kalian tidak perlu lagi register, itu langsung saja masuk. Bisa memasukkan username, email, dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan yang ketiga itu tampilan form data barang. Form data barang di sini ada format inputnya yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat penerima, nomor telepon penerima, jenis barang, deskripsi barang, dan metode pembayarannya. Di sini di deskripsi barangnya ada beberapa yaitu elektronik, makanan, dokumen, bahan kimia atau cairan, pecah belah, serta metode pembayarannya di sini ada dua yaitu COD dan transfer bank. Yang keempat yaitu rancangan input. Berikut ini adalah tampilan output yang dihasilkan. Di sini format inputnya berupa nomor resi. Ada nomor resi, ada di situ juga tertera kalian memilih layanan jenis pengiriman apa. Terus di situ juga ada tertera jelas nama pengirim dan penerima, berat, asuransi, tanggal pengiriman, dan catatan tambahan. Dan di situ juga tertera jika kalian menggunakan metode pembayaran COD, jelas harganya di situ, dan jika kalian tidak menggunakan metode pembayaran COD, di situ akan tertulis tidak akan ada harganya atau 0 rupiah. Selanjutnya rancangan proses. Rancangan proses di sini yang pertama ada admin. Admin di sini bisa melakukan login, melacak pengiriman, melihat harga layanan pengiriman, mengakses halaman bantuan dan dukungan, membuat laporan harian pembayaran dan pengiriman, memasukkan detail pengiriman baru, melihat jumlah total pengiriman yang diproses maupun yang selesai. Dan yang kedua itu ada customer. Customer di sini bisa melakukan login, bisa melakukan kelola akun, membuat pengiriman, melacak pengiriman, melihat harga layanan pengiriman, dan mengakses halaman bantuan dan dukungan. Yang keenam di sini ada rancangan database. Yang pertama itu ada tabel alamat. Di situ jelas ada yang namanya address ID atau alamat kode alamat, itu bisa juga kode pos ya. Nah, di situ ada nama penerima, terus alamat pengirim dan alamat penerima, kota, terus provinsi, alamat yang jelas. Yang kedua yaitu ada tabel kurir. Di sini diperlukan karena paket tersebut agar bisa diantar ke alamat yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada tabel pengiriman, yaitu di situ ada pengiriman, ada paket, ada kurir, ada tanggal pengiriman, status, dan estimasi pengiriman serta actual delivery. Yang ketujuh itu ada rancangan menu. Satu untuk tampilan menu customer dulu. Di sini ada menu beranda, register, login, kelola akun, membuat pengiriman, melacak pengiriman, melihat harga layanan pengiriman, mengakses halaman bantuan. Dan ini untuk tampilan menu admin yaitu beranda, login, membuat jadwal pengiriman, input detail pengiriman baru, mengelola data pelanggan, halaman untuk membuat dan melihat laporan pengiriman, mengelola halaman bantuan dan dukungan yang dibutuhkan pelanggan. Jaringan yang kedelapan di sini ada rancangan jaringan arsitektur atau arsitektur sistem. Yang pertama itu harus ada internet, dan di sini ada dua yaitu
PC pusat dan PC admin drop point. Di PC pusat maupun PC admin drop point itu harus terhubung ke internet, yang dimana supaya kuat itu menggunakan jaringan WiFi yang membutuhkan router. Dan di sini printer berfungsi untuk mengeluarkan hasil atau output laporan-laporan dari admin drop point agar bisa diperiksa oleh pusat atau manajer atasan. Yang kesembilan itu ada rancangan hardware. Spesifikasi komputer server yang dibutuhkan untuk mengakses website ini yaitu yang pertama prosesornya harus dari Intel Core i5 atau yang setara agar kecepatan untuk melihat dan membuka mengelola itu lebih cepat. Yang kedua, RAM-nya minimal 8 GB DDR4. Yang ketiga itu penyimpanannya SSD 256 GB. Yang keempat, sistem operasinya yaitu Windows 10. Spesifikasi printer atau scanner yang dibutuhkan untuk website tersebut, untuk mengeprint hasil tersebut, yang pertama itu kecepatan cetaknya 20 ppm, dan yang kedua resolusi pencetakan yaitu 1200 dpi. Yang ke-10 ada rancangan software. Di sini rancangan softwarenya yang pertama sistem operasi itu menggunakan Windows 10. Yang kedua web server menggunakan Apache HTTP. Yang ketiga browser Google Chrome, dan yang keempat editor program yaitu Visual Studio Code. Ini yang ke-11 maksudnya salah, yaitu rancangan user interface. Di sini ada dua, yaitu design user interface customer. Yang pertama itu ada menu login atau register. Di sini kalian bisa mengisi mengisi data-datanya yang benar dan lengkap agar bisa disimpan. Dan yang kedua itu ada di sebelah kiri ada menu pengiriman. Itu terdiri dari membuat pengiriman baru, melacak pengiriman, dan cek harga layanan pengiriman. Yang kedua ada kelola akun, pengaturan akun. Yang pertama pengaturan akun, yang kedua pengaturan notifikasi dan pemberitahuan, dan yang ketiga ubah kata sandi atau informasi lainnya. Yang keempat itu ada profil pengguna. Di sini ada terdiri dari nama, alamat, dan email. Yang kedua perbarui informasi profil. Yang ketiga riwayat pesanan sebelumnya. Dan yang terakhir di situ ada menu keempat yaitu bantuan dan dukungan. Oke, yang kedua ada desain user interface admin. Yang pertama di situ ada menu login, dan yang kedua menu pengiriman. Di situ ada input detail pengiriman baru, kelola barang pengiriman, membuat jadwal pengiriman. Dan menu kedua ada kelola akun. Di situ ada pengaturan akun, edit informasi pengguna, ubah kata sandi atau informasi lainnya, kelola data pelanggan. Dan yang ketiga ada menu laporan harian. Di situ kalian bisa sebagai admin bisa membuat laporan barang masuk, laporan pendapatan harian, laporan kinerja harian kurir. Dan yang terakhir ada menu bantuan dan dukungan. Dan di situ bisa dilihat sendiri. Yang ke-12 adalah rancangan kontrol atau user. Mohon maaf di situ angkanya salah. Di sini ada administrator, yaitu yang mana administrator ini bisa memanage user, bisa memanage sistem dan melihat laporan. Yang kedua ada manajer. Manajer ini bisa menyetujui orderan dan melihat selanjutnya melihat laporan dan memanage inventory. Yang ketiga itu ada staff atau admin drop point. Di sini dia bisa melakukan update status dan memanage delivery atau mengatur pengiriman. Yang terakhir ada customer, yaitu customer bisa melakukan request delivery dan track shipment atau lacak pengiriman. Kesimpulan dari ini adalah website ini dapat memberikan kemudahan bagi admin dan sprinter dalam mengelola data pengiriman PT JNT Express Banjarmasin. Dengan adanya pengolahan aplikasi ini dapat membantu koordinator dalam memeriksa laporan secara keseluruhan dan
secara efektif dan efisien. Website ini memudahkan dalam melakukan perbaikan atau mengkoreksi data apabila suatu waktu terjadi kesalahan dalam menginput data pengiriman. Dengan menggunakan sistem ini, penilaian menjadi terorganisasi dengan baik sehingga bisa melakukan perbaikan atau mengoreksi jika suatu saat terjadi kesalahan menginput data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.